semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional, dan kali ini saya mau berbagi dua resep kue tradisional ongol-ongol ya. Nah, di sini saya mau bikin resep yang pertama yaitu ongol-ongol Nutrijel cincau, dan yang resep kedua ongol-ongol labu kuning gula merah. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Ini cocok sekali ya buat keluarga tercinta di rumah. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, siapkan wadah, tuang 100 gram tepung tapioka, 50 gram tepung terigu, dan selanjutnya tambahkan juga di sini ada 1 bungkus Nutrijel rasa cincau ya, dan ini ukuran setara 15 gram ya teman-teman. Dan ini kita tuang ke dalam wadah. Dan selanjutnya tambahkan 200 gram gula merah pasir. Buat teman-teman yang tidak punya gula seperti ini, boleh menggunakan gula merah pada umumnya, mau direbus terlebih dahulu juga boleh. Nah, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam halus, dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Oke, dan langkah selanjutnya tambahkan 250 ml air. Ini kita tuang sedikit demi sedikit. Nah, teman-teman, di sini saya tidak menggunakan santan ya, cukup menggunakan air saja. Buat teman-teman yang ingin ditambahkan dengan santan juga boleh, terserah selera masing-masing ya. Pokoknya sesuaikan selera masing-masing dan kreasi masing-masing, tanpa harus julid di komentar ya teman-teman. Jadi tidak harus sama dengan di video ini, pokoknya sesuaikan selera masing-masing dan kreasi masing-masing. Karena di sini saya mau bikin ongol-ongolnya tidak menggunakan santan ya. Nah, ini kita terus aduk-aduk hingga tercampur merata dan menjadi adonan yang halus dan lembut terlebih dahulu. Nah, ini adonannya sudah mulai halus dan lembut, tercampur merata seperti ini teksturnya ya teman-teman. Jadi tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental-kental. Ini teksturnya sedang-sedang saja ya. Ini sudah pas banget, cukup menggunakan 250 ml air saja. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan loyang, dan olesin loyang dengan minyak tipis-tipis terlebih dahulu ya. Dan kemudian adonannya ini kita tuang ke dalam loyang seperti ini. Jangan lupa ya teman-teman, loyangnya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu ya. Kemudian kita tuang adonan, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Nah, ini sudah panas, sudah mendidih. Kemudian kita masukkan adonan ongol-ongolnya ke dalam kukusan. Nah, dan langkah selanjutnya kemudian ini kita tutup dan kukus kurang lebih 30 menitan atau 40 menitan ya, atau hingga matang.
Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 40 menit ya teman-teman, ini sudah matang dan kemudian ini kita angkat. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya teman-teman. Nah, seperti biasa setelah kita angkat kemudian ini kita sisihkan, diamkan terlebih dahulu hingga dingin. Baru nanti kalau sudah dingin kita keluarkan dari loyangnya dan kemudian kita potong-potong ya. Nah, dan ini setelah dingin ya teman-teman, saya diamkan kurang lebih 1 jaman. Ini sudah dingin, kemudian ini kita tuang ke dalam nampan. Nah, ini sudah selesai, kita keluarkan dari loyangnya ya teman-teman, dan ini hasilnya. Dan langkah selanjutnya ini kita potong-potong. Cara motongnya sesuaikan selera masing-masing, mau dipotong seperti apa dan bentuknya seperti apa ya. Nah, di sini saya mau potong kotak-kotak gitu ya teman-teman, seperti ini. Jadi tidak terlalu kecil-kecil, sedang-sedang saja. Nah, ini kita belah menjadi 4 barisan dan kemudian kita potong-potong kotak-kotak. Jadi ini rasanya teksturnya itu lebih ke kenyal ya teman-teman, kenyal, gurih, manisnya juga nggak terlalu manis, manisnya pas banget ya. Nah, oke, ini sudah selesai, kita potong-potong seperti ini dan langkah selanjutnya ini hasilnya ya. Ini kita coba satu tuh. Jadi hasilnya itu tetap empuk, tidak keras ya, cuman ini teksturnya lebih ke kenyal ya teman-teman, kenyal dan sedikit empuk, pokoknya enak sekali. Manisnya tidak terlalu manis ya, manisnya pas banget. Kemudian langkah selanjutnya ini kita taburin kelapa parut kering gurih ya. Nah, buat teman-teman yang ingin menggunakan kelapa basah itu lebih bagus dan lebih enak lagi ya, karena di Hongkong sangat susah sekali nyari kelapa parut basah, atau nyari kelapa yang masih bulat itu jarang sekali ya di Hongkong. Nah, kemudian di sini kita taburin atau kita lumurin dengan kelapa parut kering gurih. Jadi saya tetap menggunakan kelapa parut kering gurih ya. Nah, setelah kita balurin kelapa parut kering gurih, kemudian ini kita tata di piring seperti ini ya. Andai saja di sini ada kelapa parut basah, itu benar-benar rasanya sedikit berbeda, lebih enak lagi ya teman-teman. Ya, namanya di luar negeri, ini kita pakai bahan yang ada saja ya. Oke, dan ini kue ongol-ongolnya sudah jadi dan ini hasilnya ya. Pokoknya dijamin enak banget ya, gurih, kenyal, empuk, dan manisnya juga pas banget. Ini cocok sekali buat camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah, atau buat ide jualan juga oke sekali ya. Nah, kuncinya satu teman-teman, buat teman-teman yang ingin menggunakan santan itu boleh banget ya, tidak harus sama dengan di video ini ya teman-teman. Pokoknya sesuaikan kreasi masing-masing, gimana cara buatnya itu sesuaikan kreasi masing-masing, tidak harus sama, karena di sini saya bikinnya sesuai selera saya saja ya. Nah, oke teman-teman, dan ini buat sobat Titi yang ingin mencobanya silahkan dicoba dan selamat mencoba ya, karena ongol-ongol ini ya ada yang sedikit berbeda cara buatnya. Ada yang direbus terlebih dahulu juga ada yang seperti ini juga ada. Pokoknya sesuaikan selera masing-masing dan kreasi masing-masing saja ya.
Nah, ini kita cobain satu ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Jadi wangi cincaunya itu kerasa banget ya. Pokoknya gurih, enak, kenyal. Bismillah. Pokoknya enak sekali ya. Apalagi kalau ini pasangannya dengan kelapa parut basah itu pasti lebih enak lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan ada 1 kg labu kuning. Ini bahan utamanya ya teman-teman, dan ini kita kupas terlebih dahulu. Dan setelah kita kupas kemudian nanti kita cuci bersih atau dibuang bijinya juga kita buang ya. Nah, ini sudah selesai kita kupas ya labu kuningnya, dan langkah selanjutnya ini kita buang bijinya terlebih dahulu. Nah, dan ini setelah kita buang semuanya bijinya ya teman-teman, kemudian taruh di wadah, dan ini kita cuci bersih terlebih dahulu sebelum kita potong-potong ya. Nah, dan ini sudah selesai kita cuci bersih, kemudian langkah selanjutnya ini kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja, karena nanti ini akan kita kukus ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai kita potong-potong semuanya, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Kemudian kita masukkan labu kuning yang sudah kita potong-potong tadi ke dalam kukusan. Dan tutup kembali, ini labu kuning kita kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk dan lunak sempurna ya, atau hingga matang. Nah, dan ini setelah kita kukus kurang lebih 15 menitan ya teman-teman, ini sudah matang, dan langkah selanjutnya ini kita angkat. Nah, untuk memastikan sudah empuk atau belum, ini kita uji coba dengan sendok atau garpu. Dan langkah selanjutnya siapkan wadah, kita tuang labu kuning yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah. Dan selanjutnya ini kita pecek-pecek ya, atau kita haluskan seperti ini ya teman-teman. Biasanya kalau posisi masih panas itu mudah dan gampang untuk dihaluskan ya, karena ini seperti ubi ya teman-teman, lebih halus dan lebih lembut kalau kita haluskan posisi masih panas-panas. Oke, ini sudah mulai hancur dan halus lembut seperti ini sudah pas ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya kita tambahkan ada 150 gram tepung beras ketan, 200 gram tepung tapioka,
1 sendok teh garam halus, dan kemudian di sini ada air gula merah yang sudah saya cairkan sebelumnya ya. Ini gulanya 250 gram ya teman-teman, dicairkan dengan air 200 ml. Jadi cara mencairkan gula merahnya buat teman-teman pasti sudah tahu ya. Direbus hingga gula merahnya larut, kemudian didinginkan terlebih dahulu sebelum kita bikin adonan seperti ini gitu ya. Oke, dan langkah selanjutnya tambahkan 250 ml santan kental. Santan kentalnya juga harus direbus terlebih dahulu juga ya, supaya kue ongol-ongolnya tidak mudah basi atau cepat basi. Cara ngerebusnya juga pasti sudah tahu, direbus kemudian didinginkan sebelum kita bikin adonan seperti ini ya. Kemudian ini kita aduk-aduk terus ya teman-teman. Nah, di adonan ini tuh tidak cukup menggunakan santan atau air gula merah saja, dan selanjutnya di sini akan saya tambahkan lagi ada 200 ml air ya. Ini kita tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk supaya menjadi adonan yang halus dan lembut seperti ini. Nah, jadi tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu cair ya, jangan terlalu cair-cair ya, supaya nanti hasil ongol-ongolnya itu tidak lembek. Dan kalau kelembekan nanti tuh susah untuk dipotong-potong ya. Jadi adonannya lebih ke tekstur kental banget seperti ini. Nah, untuk memastikan adonannya supaya lebih halus dan lembut, di sini akan kita saring ya. Nah, buat teman-teman kalau mau di mixer juga boleh, mau di blender juga boleh ya, itu lebih bagus. Cuman saya males ngeluarin barang-barangnya orang, karena ini saya masih ikut orang, masih di rumah orang, jadi saya pakai alat apa adanya saja ya teman-teman. Berbeda kalau kita sudah di rumah sendiri, mau pakai alat apa aja, yang penting itu milik kita sendiri, itu lebih enak ya teman-teman. Oke, ini setelah kita saring, jadi adonannya sudah sedikit berubah ya, lebih halus dan lembut. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan loyang atau citakan yang sudah diolesin minyak tipis-tipis ya. Kemudian ini kita masukkan adonan ongol-ongolnya ke dalam citakan. Jadi citakannya saya juga apa adanya saja ya teman-teman, tidak harus bagus-bagus, tidak harus gimana-gimana gitu, dan tidak harus mehong-mehong, karena tahu sendiri ini bukan barang-barang kita. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan kukusan dan sudah saya panaskan sebelumnya. Ini sudah mendidih ya. Kemudian kita masukkan adonan ongol-ongolnya ke dalam kukusan. Tutup kembali kukusannya, dan ini kita kukus kurang lebih 1 jaman ya, atau hingga matang. Nah, ini setelah kita kukus kurang lebih 1 jaman ya teman-teman, ini dipastikan sudah matang ya. Kemudian ini kita angkat. Nah, di sini saya ngukusnya lebih lama ya, karena untuk memastikan matang sempurna. Soalnya adonannya itu terlalu banyak, nggak dituang 2 atau 3 kali gitu, jadi sekaligus ya teman-teman. Oke, dan ini setelah dingin ya. Jadi kalau sudah dingin, warnanya itu sudah sedikit berbeda ya, sudah mulai sedikit glowing gitu loh teman-teman. Kemudian ini kita tumpahkan ke nampan. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, pokoknya dijamin ini pasti enak banget. Oke, dan langkah selanjutnya ini kita potong-potong ya. Cara motongnya bebas ya teman-teman, sesuaikan selera masing-masing. Di sini akan saya potong kotak-kotak saja ya, karena ini untuk dimakan sendiri, bukan untuk dijual ya. Jadi kita
asal-asalan aja kita motongnya. Nah, buat teman-teman mau buat ide jualan boleh dipotong yang lebih cantik, oke. Dan di sini sudah saya siapkan ada kelapa parut kering gurih juga. Kemudian ongol-ongolnya kita lumurin kelapa parut kering gurih. Buat teman-teman yang mau menggunakan kelapa parut basah juga boleh, itu lebih bagus dan lebih enak lagi. Seperti biasa ya teman-teman, di Hongkong itu sangat susah nyari kelapa parut yang masih basah, yang masih segar, atau kelapa yang masih bulat itu susah. Kalaupun ada itu jarang sekali ya. Makanya di sini andalannya saya pakai kelapa parut kering gurih saja. Nah, dan ini setelah kita lumurin kelapa parut, kemudian kita sajikan di piring atau tata di piring seperti ini. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman. Kue ongol-ongol labu kuning gula merahnya sudah siap untuk disajikan. Dan ini dijamin rasanya benar-benar enak, kenyal, legit, manisnya pas banget. Ini cocok sekali buat camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah, atau buat suguhan arisan keluarga juga bisa ya. Mau buat ide jualan juga bisa. Cara motongnya disesuaikan saja, dipotong lebih cantik gitu ya teman-teman, kalau mau buat usaha jualan atau buat hidangan acara-acara keluarga, oke. Nah, buat sobat Titi yang ingin mencobanya silahkan dicoba dan selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya ya. Ini dijamin cara buatnya sangat mudah dan simpel ya. Bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah tanpa ribet ya teman-teman. Nah, ini akan saya cobain satu iris ya. Kita lihat teksturnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan saya cobain ya teman-teman. Pokoknya dijamin enak banget ya. Ada lembut, kenyal, manis, gurih, pokoknya ada semua, enak sekali. Nah, yang penasaran dicobain saja ya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu ya video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat sobat Titi dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang sudah mengikuti dan menonton videonya dari awal hingga akhir, saya ucapin banyak-banyak terima kasih juga ya. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.